Ada salam. Katakan bersama saya orang yang paling disayang Tuhan. Saya adalah anak yang sudah dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Ada amin. 2022 seperti yang sudah dikhotbahkan Pastor Ivan sepanjang tahun ini, bahwa dari semua janji Tuhan tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Akan Tuhan genapi. Jadi kita percaya bahwa dari semua yang kita peroleh sampai hari ini, itu belum semua, masih banyak lagi. Itu sebabnya Pastor Ivan selalu bilang bahwa dengarkan dan terus dengarkan, explore firman Tuhan. Karena masih banyak yang harus menjadi bagian bagi kita orang percaya. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung, kita merayakan Paskah, artinya kematian sudah di belakang kita. Jadi yang kita lihat adalah masa depan yang penuh harapan, sebab dia hidup ada hari esok. Nah, kalau ada hari esok, berarti kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Kita lihat firman Tuhan dalam Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ada amin? Kita lihat di sini bahwa ketika Yesus bangkit, Yesus memberikan kepada kita otomatis bahwa kita dibenarkan. Di situ tidak dibilang bahwa Yesus bangkit dan kita harus berbuat sesuatu baru kita dibenarkan. Tapi otomatis dia mati, kita di sini disebutkan bahwa pelanggaran kita sudah diampuni, sudah dihapus. Kemudian dia bangkit, maka apa yang terjadi? Otomatis saudara dan saya menjadi orang yang benar. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah apa? Kepercayaan kita dan kita masih tinggal di dalam dosa kita. Tapi karena Yesus sudah bangkit, dia memberikan warisan yang terbaik bagi kita sebagai anaknya. Karena kita anak, kita berhak menerima semua janji-janji Tuhan. Kita lihat lagi Roma 8 ayat ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang apa? Berhak menerima apa? Janji-janji Allah. Jadi saudara berhak menerima janji-janji Allah. Di sini bilang apa? Yang akan menerimanya apa? Bersama-sama dengan Kristus. Jadi semenjak manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Manusia terusir keluar. Jadi sorga memblacklist semua manusia tanpa terkecuali karena dosa. Apa itu blacklist? Daftar hitam. Daftar hitam apa? Daftar hitam yang tidak lagi dapat masuk ke dalam sorga. Jadi saudara mau berbuat baik sekalipun, itu hanya untuk supaya kehidupan sosial life kita di dunia. Kita berinteraksi dengan orang, kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Tapi kalau kita merasa bahwa kebaikan kita bisa mengakses sorga, maka ingat bahwa kebaikan kita sama seperti kain kotor, kita di blacklist. Kita tidak punya hak lagi di situ. Kita tertolak. Tapi kalau sampai kita menerimanya, maka Alkitab di sini dibilang apa? Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi Kristus yang memberikan kita haknya, supaya kita memperoleh segala sesuatu di dalam Dia, bukan di dalam kebenarannya kita. Sampai ini saudara percaya? Semisal kalau kita punya teman yang punya rumah di Ancol, misalnya dia kan punya kartu akses untuk bebas masuk di Ancol. Nah kalau misalnya kita bisa masuk ke sana, otomatis kita harus bayar. Tapi kalau kita mau menikmati secara gratis, nggak bisa karena kita tidak punya hak. Kita bisa masuk ketika kita memakai atau menggunakan akses cardnya seseorang yang punya hak di sana. Dan itulah ketika kita menerima semua kekayaan sorgawi dan warisan yang dikaruniakan kepada kita, itu bukan karena kebenaran kita, tapi anugerah atau pemberian yang kita bisa terima ketika kita menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Lihat ketika Adam pertama kali dia jatuh dalam dosa, dia melakukan sebuah upaya. Upaya ini kita sebut sebagai contoh agama pada umumnya. Yaitu ketika manusia jatuh dalam dosa, ada upaya dia untuk membenarkan dirinya, bukan mencari memperbaiki hubungan dengan Allah, tapi dia pergi keluar, membangun sebuah agama pohon ara, yaitu apa? Berusaha mengambil daunnya, menutupi ketelanjangannya, supaya orang melihat dia tidak kedawan telanjang atau ketutup dosanya. Saya beberapa waktu lalu ketilang elektronik, sekarang Jakarta sudah banyak CCTV. Dan ketika ketilang, lalu apa yang saya perbuat? Saya harus membayar denda tilang atau orang lain yang membayar denda tilang bagi saya?
Tapi kalau saya merasa bahwa dengan perbuatan baik saya, denda saya akan dihapuskan, tidak bisa. Saya membantu orang miskin, apakah polisi akan menunda atau meniadakan surat tilang datang ke tempat saya? Oh, tidak bisa. Saya harus membayarnya sendiri atau orang lain yang membayar bagi saya. Tetapi di sini Adam bersama Hawa, mereka tidak memperbaiki hubungan dengan Tuhan, tapi mereka berupaya. Maka ini agama pohon ara yang mereka bangun. Supaya apa? Menutup ketelanjangan mereka dari pandangan dunia terhadap mereka. Coba kalau dulu kita berbuat jahat kan, supaya kelihatan baik apa? Kita ke gereja, 2-3 bulan orang bilang gini, kok kamu berubah? Kelihatannya berubah, tapi dosa kita masa lalu sampai ketika kita mulai rajin ke gereja, itu gak pernah ditiadakan, masih diperhitungkan. Sampai kapan? Sampai ketika Kristus sudah menebus kita di atas kayu salib. Jadi supaya kita lihat bahwa kemudian Tuhan menolak agama atau upaya manusia ini dengan upayanya sendiri. Tuhan memberikan dia sebuah agama anugerah, pemberian sementara, yang kita lihat di ayat berikut. Dan Tuhan Allah membuat apa? Pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu apa? Mengenakannya kepada mereka. Nah, kita lihat bahwa pakaian ini adalah pakaian sementara sampai Kristus datang. Jadi ini adalah gambaran pakaian kebenaran sementara sampai Kristus datang. Tetapi ini bukan down payment, ini bukan tanda jadi, ini juga bukan DP. Sehingga nanti kalau dua DP anggaplah ini mau beberapa persen, 10% sisanya Tuhan Yesus bayar 90%. Berarti di atas kayu salib Tuhan Yesus tidak membayar penuh, membayar 90%. Tetapi di sini digambarkan apa? Bahwa kalau kita mungkin pernah berurusan dengan tukang hutang, debt collector dan lain sebagainya. Debt collector datang ke tempat kita tidak bisa bayar pokok, kita tidak bisa bayar bunga. Sedangkan orang ini udah datang, dia nggak mau pulang dengan tangan kosong dong. Berarti kita memberikan dia sebagai uang transfer atau pengganti atau penangguhan sementara hutang. Sampai kita bisa melunasinya. Jadi jangan kita berpikir bahwa korban domba ini sudah bayar DP buat kita. Enggak, ini hanya penangguhan sementara. Tapi walaupun penangguhan sementara, kuasanya begitu hebat dan dahsyat. Kalau saudara baca kayak misalnya The Book of Jasher atau yang disebut Kitab Al-Mustaqim, atau saudara bisa belajar dari sejarawan Yahudi yang terkenal yang namanya Flavius Josephus. Di sana di buku Antiquities, di buku yang kedua chapter yang keempat saudara bisa menemukan itu, atau buku kontroversial seperti The Two Babylons, ya Alexander Hislop. Saudara bisa menemukan bahwa kisah orang-orang yang hebat ketika menyadari betapa hebatnya pakaian dari kulit binatang yang kita anggap sementara sebagai pakaian kebenaran sementara ini. Apa yang terjadi? Pakaian ini diberikan kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kemudian menurunkannya kepada Henok. Henok menurunkannya kepada Metusala. Metusala zaman dia hidup, wah itu banyak Nefilim. Dia sebagai orang yang kuat yang mengalahkan banyak Nefilim. Umurnya paling panjang 969 tahun. Kemudian sebelum air bah, digambarkan 1 minggu atau 1 bulan sebelum air bah. Kemudian dia meninggal, pakaian ini diberikan kepada Nuh. Kemudian Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, dia diselamatkan bersama keluarganya, gambaran Yesus Kristus ya. Kemudian apa yang terjadi? Begitu dia keluar dari bahtera, dia menjadi seorang petani, bercocok tanam, dia menanam kebun anggur. Dia menikmati hasil kebun anggurnya. Dan apa yang terjadi ketika dia mabuk? Ham mencuri pakaian kebenaran sementara ini. Sehingga kelihatan ketelanjangannya. Ini yang menyebabkan Nuh akhirnya mengutuk Ham. Karena Ham mencuri pakaian ini sehingga dia bilang apa? Kelihatan ketelanjangan Nuh. Dan seolah-olah dia menertawakan Nuh. Ham menyimpan pakaian ini, dia memberikan kepada anaknya Kus. Kemudian Kus menyembunyikan dari saudara-saudaranya. Kus memberikan kepada anaknya yang sangat terkenal di dunia, yaitu namanya Nimrod. Dan Nimrod menyadari kuasa dari pakaian kebenaran sementara ini, dan dia menjadi orang yang paling kuat di bumi waktu itu. Kenapa? Karena dia menyadari pakaian kebenaran ini yang membuat ada penangguhan atas dosa. Dan pakaian ini ketika disadari oleh Nimrod, apa yang terjadi? Dia menjadi penakluk jawara-jawara. Dia menjadi the hunter of man, the hunter of animal. Semua binatang buas waktu itu yang ingin memusnahkan manusia dikalahkan oleh si Nimrod ini. Dan apa yang terjadi? Inilah dosa Nimrod. Ketika Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, pergi beranak cuculah, penuhilah bumi. Tapi apa yang terjadi? Nimrod menghasut semua orang, hei jangan penuhi bumi. Kita berkumpul jadi satu, kita penuhi langit, kita bangun menara. Saya yang akan membalaskan dendam ketika Tuhan membunuh keluarga-keluarga kita, nenek moyang kita.
supaya tidak akan ada air bah lagi yang akan menghancurkan manusia. Maka mereka membangun menara Babel tingginya hampir sampai ke langit. Beberapa kisah yang tadi saya sebutkan sebagai data yang saya kumpulkan mengatakan bahwa tingginya dari bawah sampai atas itu butuh 1 tahun kalau membawa satu batu bata. Sehingga kalau udah sampai di atas ada satu batu bata yang jatuh, mereka akan menangis meraung sampai berteriak-teriak sampai kayak kehilangan seorang anak tunggal yang gak mereka miliki lagi. Tapi kalau ada orang yang mati, bodo amat, lirik aja juga kagak. Dan semuanya dibuat sama seperti kapal yang dipakal sedemikian rupa supaya air tidak akan merembes ke dalam. Dan tujuan Nimrod adalah mau menaruh patung-patung dewa di sana. Alasannya apa? Tuhan mengatakan kamu tercerai-berai ke seluruh bumi supaya kamu tidak punya kekuatan melawan Allah. Saya tahu celahnya Tuhan. Mari kita berkumpul dan kita menghadap ke langit dan mengalahkan Tuhan. Dia menantang firman Tuhan. Babel sendiri memiliki arti confusing by mixing. Jadi ada kebingungan dengan pencampuran. Memang waktu itu kemudian Allah mengecokkan bahasanya. Tapi hari ini kita menemukan Babel lain. Nimrod dengan karunia pakaian kebenaran sementara. Tapi ketika dia tahu bahwa dia mulai hebat, dia mau menunjukkan kekuatannya dia. Artinya dia berusaha menggabungkan karunia Allah dengan perbuatannya dia. Dan itulah dia membangun menara Babel. Hari ini juga banyak orang menaruh menara Babel dengan apa? Sudah terima anugerah Tuhan, tapi masih mengandalkan kekuatannya lagi. Dan apa yang terjadi? Nimrod sendiri memiliki nama, artinya apa? Pemberontak, rebellion. Nah, apa yang terjadi? Ketika di zamannya Esau, namanya kan Nimrod seorang yang pemburu yang hebat. Begitu dia melihat Esau, seorang anak muda yang juga seorang pemburu yang hebat, iri hatilah dia. Dia kan senior. Kemudian Esau hanya anak kemarin sore. Hey, ada post power syndrome di sini. Nanti kalau anak muda bangkit, kita yang tua-tua mau dikemanain? Nah, begitulah kira-kiranya. Maka apa yang terjadi? Dia mulai mengintai Esau pada saat Esau lagi berburu. Dia mengintai Esau, dia ingin membunuh Esau supaya tidak ada yang mengalahkan dia. Lalu apa yang terjadi? Esau curiga, gue bakal dibunuh nih. Sorry sebentar sebelum di situ, ketika Babel diruntuhkan oleh Tuhan, maka dia pergi ke Sinear. Dia juga Nimrod ini yang membangun kota Rehoboth Ir, kota-kota besar seperti Eret, dan juga satu yang sangat terkenal adalah Niniwe. Itu adalah kota yang dibangun oleh Nimrod ini. Dia punya nama banyak sekali, ya. Dalam bahasa orang Timur Tengah juga ada yang menggambarkan dia sebagai Sargon. Banyak nama, tapi di Alkitab ada 2 nama yang kita kenal. Pertama Nimrod, atau yang kemudian ketika dia mengalami kekalahan, dia memiliki nama selain yaitu Amrafel. Jadi kalau saudara baca kisah Amrafel ini kemudian dibunuh Esau. Ya, jadi apa yang terjadi? Kita kembali ke ceritanya, ketika dia mengintai dan ingin membunuh Esau, Esau takut bahwa nanti dia akan dibunuh oleh Nimrod. Jadi ketika dia ingin menyergap, tiba-tiba Esau dengan sigap langsung menghajar Nimrod sampai mati. 2 pengawalnya dengan susah payah dikalahkan oleh Esau. Dan apa yang terjadi? Terdengarlah suara jeritan dari 2 pengawal itu. Prajurit-prajurit gagah perkasa Nimrod mengejar Esau. Esau lari. Dia mengambil pakaian indah milik Nimrod atau Amrafel. Pakaian indah yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Dan Esau lari membawa pakaian-pakaian ini dan dia lari ke kota. Ketemulah Yakub. Bro, makan apa? Enak tuh kayaknya. Kacang merah sama sup kaki babi ya. Bagi dong. Enggak. Bagi dong. Oh enggak. Gitu. Enak aja lu minta bagi. Bagi please. Laparnya gue dikejar orang. Gitu. Singkat cerita, Yakub bilang gini, kalau lu kasih lu punya aku sulungan, gue kasih lu ini makanan. Masa bodoh lah, yang penting sekarang gue lapar daripada gue mati, persetan sama hak kesulungan. Dan apa yang terjadi? Dia tukarkan hak kesulungannya dengan apa? Sepiring makanan. Dan apa yang terjadi? Kita skip lagi kisahnya ketika Ishak menjelang hari tuanya. Dia ingin memberkati Esau karena Esau yang memiliki hak apa? Kesulungan. Lalu apa yang terjadi ketika dia memerintah Esau pergi berburu? Ribka di sini menggambarkan Yesus Kristus ya sebagai
seseorang yang menyediakan korban bagi Yakub supaya Yakub, si penipu ini yang akhirnya berhak menerima hak kesulungan dari yang harusnya Esau miliki. Dan apa yang terjadi? Ribka tahu pakaian yang diambil dari Nimrod ketika Esau membunuh itu dibawa pulang Esau. Tidak pernah dikenakannya untuk berburu. Kalau Nimrod tahu, Nimrod selalu pakai kemanapun dia pergi untuk berburu. Tapi Esau tidak, pakaian yang indah, pakaian turunan, pakaian kebenaran sementara yang tadi kita bilang. Dia hanya menyimpan di rumahnya dan akhirnya Ribka mengambilnya. Kita lihat ayat selanjutnya. Apa yang terjadi? Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah, kepunyaan siapa? Esau, pakaian yang indah yang dirampas setelah dia membunuh Nimrod atau Amrafel. Anak sulungnya, pakaiannya disimpan di mana? Di rumahnya. Lalu disuruhnya dikenakan oleh Yakub anak bungsunya dan kulit anak kambing itu dipalutkan pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Ingat, pakaian yang disimpan di rumahnya. Padahal ini pakaian memiliki kekuatan, punya kuasa, tapi disimpan di rumahnya. Itu sama seperti orang Kristen hari ini. Harusnya percaya kuasa kebangkitan, tapi hanya pikir bahwa oh itu hanya firman Tuhan biasa. Tidak mau menghidupi di dalam kehidupannya. Pastor Ivan selalu bilang begini, perkatakan saya adalah anak yang paling dikasihi Tuhan. Saya adalah orang yang telah dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Itu cara praktisnya. Kita perkatakan dan kita mengenakan pakaian kebenaran itu. Lalu apa yang terjadi di ayat berikutnya? Singkat cerita sekarang Yakub mulai menuju ke Ishak. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub. Yang dicium bukan anaknya, yang dicium bau pakaiannya. Ada aroma kebenaran di sini. Sedangkan Ishak sudah tua, dia sudah rabun. Seolah-olah ketika dia mencium ini, dia dibutakan. Dia nggak peduli siapa si brengsek ini, mau dipenipu apa dia bukan. Ketika dia datang mengenakan pakaian kebenaran, dia harus diberkati. Dan apa yang terjadi? Diberkatinya dia katanya, sesungguhnya bukan bau pakaian lagi, tapi baunya berubah. Bau anakku. Bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Lihat si penipu ini bisa mengakses berkat bukan karena kebaikannya, bukan karena kebenarannya. Terbukti juga dia adalah seorang penipu. Ini bukan license to sin, ini kebenaran bahwa Kristus Tuhan kita lebih besar daripada dosa. Ada amin? Dan seolah-olah Ishak dibutakan. Sama seperti hari ini ketika kita mengenakan Yesus Kristus sebagai bagian kebenaran seperti Allah dibutakan. Oh, gue gak mau peduli dia siapa. Ketika dia ada dalam Kristus, dia harusnya diberkati. Ada amin? Apa yang terjadi? Esau pulang. Esau bilang gini, "Pah, makanan udah siap, ready." Makanan apaan? Kan makanan buat gue diberkati. Emang siapa lo? Esau. Lo yang tadi? Emang tadi siapa? Berarti Yakub. Dia telah menipuku. Nangislah dia. Nangis raung-raung. "Please berkati gue dong." "Apa aja?" "Apa kek?" Kata Ishak, "Sorry, udah gak ada. Si penipu itu udah merampas semuanya. Gak ada sisa satu berkat pun." Dia nangis, dia meraung. Kenapa? Dia menjadi hamba daripada yang menerima kasih karunia. Banyak orang Kristen sekarang gak senang sama orang yang menerima kasih karunia kan. Dia iri kan, dia kesel kan. Karena kasih karunia kita menerima semuanya. Dan dia bilang apa? Hyper grace. Padahal siapa yang hyper stress? Lihat di sini. Apakah Yakub berbuat sesuatu untuk menerima itu? Enggak. Dia hanya mengenakan pakaian kebenaran sementara. Yang menggambarkan Kristus. Tapi dia bisa mengakses sampai tidak ada sisa. Mungkin anggaplah berkat yang terkecil pun dirampas semuanya jadi miliknya. Sampai Esau datang meraung pun gak bisa. Gak bisa. Nah inilah kebenaran kita. Bahwa Yakub menerima bukan hak dia. Tapi dia menerima haknya Esau. Sebagaimana hari ini kita karena sudah di blacklist dari sorga, tidak bisa kembali di sana, maka Yesuslah yang memberikan kita haknya, supaya jangan ada orang bilang bahwa gue paling baik, gue berhak masuk sorga. Enggak. Tapi semua karena kebenaran yang dianugerahkan kepada kita. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ayat berikutnya. Wahyu 3 ayat 18. Kita sampai pada titik di mana Tuhan menganugerahkan kita pakaian kebenaran yang sesungguhnya. Di sini dia bilang apa? "Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku." Yang pertama apa? Emas. Yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya. Dan juga apa? Pakaian putih.
supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ini adalah firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Laodikia sendiri itu kotanya waktu itu sangat kaya raya. Bencana gempa bumi sekitar tahun 60 atau 61 menghancurkan kota ini, tapi kota ini menolak bantuan dari wilayah tetangganya atau yang merasa hebat dan mampu, karena bilang enggak, kami bisa membiayai resiko yang terjadi di wilayah kami sendiri. Antiochia dari Syria membangun kota ini bagi Laodikia istrinya, sehingga ini berbicara tentang keadilan rakyat. Tapi apa yang terjadi? Walaupun Laodikia adalah kota yang hebat dengan perbankannya, makanya banyak tabungan emas di sana. Tapi Tuhan bilang gini, hey, beli daripadaku emas yang murni. Ketika di atas kayu salib, Yesus telah dimurnikan menjadi emas yang murni. Tapi belinya dengan harga yang mahal, tapi saudara menerimanya gratis. Dan mereka memiliki pakaian wol hitam yang sangat terkenal. Wol hitam keungu-unguan membuat mereka menjadi pride, bangga, hebat atas diri mereka. Tapi Tuhan bilang, masih kelihatan ketelanjanganmu, engkau harus membeli daripadaku pakaian putih, pakaian kebenaran. Lagi minyak, apa yang terjadi? Mereka termasuk memiliki pakar kesehatan. Ada 2 dokter yang hebat, saya lupa namanya. Di zaman itu, mereka mampu meracik obat salep mata dan obat salep kuping. Tapi Tuhan bilang gini, hey, kamu gak bisa melihat, kamu gak bisa dengar. Beli daripadaku minyak, supaya engkau apa? Melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Melihat bahwa inilah kebenaran yang dianugerahkan. Apa yang terjadi? Kita tahu bahwa mereka berupaya dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka juga melihat karunia Tuhan. Mereka tidak panas, tidak dingin. Kalau saudara baca dari ayat-ayat awalnya, maka mereka akan dimuntahkan. Sama seperti orang Kristen hari ini juga. Tadi kita belajar tentang Babel, pencampuran. Sekarang kita belajar lagi tentang jemaat di Laodikia. Mereka tidak dingin atau tidak panas, tidak milih hukum Taurat, ya, yang berdarah dingin atau hangatnya kasih karunia Tuhan. Semuanya dicampur, nggak ada gunanya. Ya, secara ini ilmu pengetahuan dibilang kalau panas itu bisa menyehatkan. Dingin bisa menyegarkan. Tapi kalau suam-suam kuku tidak ada artinya. Nah, artinya tidak perlu dimuntahkan. Kota ini hebat, kota ini kaya. Tapi sayang, mereka bergantung sumber air dari luar. Mereka tidak punya sumber mata air sendiri. Sehingga kalau musuh datang, musuh memotong logistik air, maka selesailah mereka. Makanya Tuhan bilang, dia mata air kehidupan. Dan dia tawarkan sebuah pakaian kebenaran. Pakaian yang lebih hebat daripada yang pernah Adam gunakan, menangguhkan hukuman dosa sementara. Apa yang cucu-cucunya gunakan. Dan sampai kepada Nimrod, bahkan Yakub yang mengakses karunia, anugerah, semua berkat papanya, tanpa sisa satupun. Lebih lagi hari ini, ketika kita hidup dalam kuasa kebangkitan, saudara dan saya akan menerima sesuatu yang lebih baik daripada yang Yakub terima. Ada amin? Tadi pakaian putih dalam bahasa Yunani disebut leukos, light atau terang. Ya. Dulu saya sempat berpikir bahwa kalau misalnya kita ke sorga terus kita pakai baju kayak orang-orang suci begitu kayak kurang modis ya. Kita kan udah modern kan, gaya udah kayak Opa, ya, udah modern ya, Opa Kim Jong Il-fil. Tapi ternyata pakaian kita bukan terdiri dari sesuatu kain atau bahan. Tapi pakaian kita adalah pakaian terang, pakaian yang bersinar, pakaian yang mulia, pakaian yang agung, pakaian perkenanan, pakaian penerimaan, pakaian kebenaran. Apa artinya pakaian kebenaran? Bahwa hari ini, karena Yesus sudah mati bagi kita, sudah bangkit bagi kita, hari ini kita telah dibenarkan secara otomatis oleh karena kuasa kebangkitan itu. Ketika Yesus dibaptis, dia keluar dari air, terdengar suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya apa? Aku berkenan. Maka ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita mendapati perkenanan Tuhan. Coba saudara bayangkan, kalau kita masih di gereja non kasih karunia. Kita berdoa, kita begini, haleluya. Mari kita mencari perkenanan Allah. Abstrak banget, di mana perkenanan Allah dan gimana cara menemukannya. Bukankah kasih karunia yang menemukan kita, karena kita yang terhilang, bukan Yesus yang terhilang? Nah, disinilah pakaian kebenaran kita sesungguhnya. Jadi pakaian terang, ada pakaian yang menyinari kita, bahkan kita sebagai terang yang menyinari bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Kita ke ayat berikutnya. Di sini kita akhirnya mengerti bahwa kalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan
Kristus. Jadi sekali lagi, untuk apa yang kita punyai hari ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua oleh kasih karunia. Jadi kalau saudara pergi ke sorga dengan kekuatan saudara sendiri, saudara pasti diusir. Karena saudara tidak dikenal. Hanya satu nama yang dikenal di sorga sebagai passcode dan access code. Yesus Kristus. Saudara pergi, tinggal di dalam dia, mengenakan dia sebagai pakaian kebenaran, maka Tuhan akan memberkati saudara. Dan apa yang terjadi? Kisah ini kita bisa temukan di dalam kisah anak yang hilang. Coba kita pergi lihat di sana anak yang hilang. Kita sering baca ini. Inilah yang namanya kekayaan firman Tuhan. 1000 kali saudara baca, 1000 kali ada pengertian atau penyingkapan pewahyuan baru. Ya, saya tidak berbicara tentang pewahyuan baru, tapi penyingkapan dari pewahyuan. Karena Alkitab pewahyuannya sudah final, kita percaya bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi dan firman Tuhan. Tidak ada lagi pewahyuan tambahan. Oke, tapi wahyu artinya penyingkapan. Dan di sini kita melihat bahwa tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari apa? Jubah yang terbaik. Tidak kebetulan Alkitab detail, spesifik, urut-urutannya. Jadi sebelum anak ini mendapatkan cincin dan mengenakan sepatu pada kakinya, yang pertama dia terima apa? Jubah yang terbaik. Ini menggambarkan apa? Kalau kita sudah dibenarkan, maka cincin berbicara tentang posisi, otoritas. Raja kalau udah pakai cincin, materai terus jadi undang-undang. Dan apa yang terjadi? Dikenakan kasus, kemanapun saudara melangkah, tempat tanah di mana saudara injak menjadi tempat yang diberkati. Dan apa yang terjadi? Lihat, ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah terbaik. Anak ini, dia sudah menerima haknya, semuanya. Kalau saudara baca kan, semuanya. Artinya dia udah mengambil semua, dia pergi, kakaknya iri, kakaknya bilang apa? Dia sudah menghabisinya bersama pelacur-pelacur. Dan ketika dia ada di kandang babi di kesulitan, yang dia pikir adalah apa? Di rumah bapakku banyak karyawan. Dia tidak ingin pulang sebagai anak, gue udah tahu salah, yang penting gue tahu bapak gue baik deh, gue pulang deh, gue tahu gue masih punya hak. Enggak, karena dia tahu haknya sudah ambil semua. Jadi dia tahu bahwa sesungguhnya kalau menjadi anak dia sudah di blacklist. Tapi dia memiliki kemampuan dan keberanian untuk datang, untuk menghampiri papanya dengan tujuan hanya untuk menjadi karyawan. Aku ingin bekerja supaya aku dapat upah daripada di sini gue makan sama makanan babi. Ya kan? Dia mungkin bilang sama babi, "Hei, jangan sombong lu. Di rumah gue lu di meja." Sekarang mau sharing gak mau. Tunggu ya pembalasanku. Gitu. Ini belum end games. Dan apa yang terjadi? Yang diharapkan apa? Sepiring makanan. Si lapar ini hanya mengharapkan sepiring makanan. Tapi ketika dia pulang yang ditemuinya pesta atas nama dia. Dia tidak pulang, kebetulan banget keponakannya ulang tahun dan dia ikut nimbrung makan. Enggak. Tapi dia pulang dan si lapar yang hanya butuh sepiring makanan. Ada pesta yang atas namanya dia sendiri. Hari ini secara personal, katanya firman Tuhan bilang apa? Kalau seorang bertobat, seisi sorga bersuka cita karena ada pesta. Pesta atas nama yang sudah diselamatkan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Papanya berlari. Papanya lari. Itu bukan hanya sekedar lari karena rindu. Karena kalau anak kurang ajar, durhaka pulang, yang harus didapati anak itu adalah apa? Dia harus dirajam pakai batu sampai mati. Tapi papanya bukan hanya karena rindu. Papanya berlari, seandainya ada yang mau melempari anakku, maka aku yang menjadi perisai baginya. Sehingga tidak ada satu batu pun yang bisa menghakimi anakku. Ingatkan ketika Kejadian 15, Allah berfirman kepada Abraham, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Tuhan gak kasih Abraham perisai Kapten Amerika, lu pakai ini ya, kalau lu susah lu pakai. Wih, ini jago banget, kalau lu gak percaya nonton aja filmnya. Oh enggak. Tapi Tuhan bilang apa? Akulah yang menjadi perisaimu. Bapak ini mencontohkannya. Dan apa yang terjadi? Harusnya anak ini yang mati. Tapi saudara temukan di sini yang disembelih apa? Lembu tambun. Ada korban pengganti. Dan hari ini kita tahu siapa korban pengganti kita? Yesus Kristus. Dan Yesus mati. Kita bersorak haleluya. Orang Kristen adalah agama paling aneh di dunia. Tuhan yang mati semuanya bersorak haleluya. Coba saudara lihat di sosial media, ada orang yang lagi meratapi kematian seseorang dan saudara bilang hore,
Mati saudara sama netizen. Dibully habis-habisan. Orang mati kok dibilang hore. Gitu. Yesus mati bersorak, haleluya. Orang gila itu. Gitu. Tapi apa? Saudara bersorak. Kenapa? Dia mati ganti saudara. Dan ketika kita mengucap syukur, kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan atas apa yang dia sudah selesaikan bagi kita. Ini pakaian kebenaran. Saudara menerima kuasa kebangkitan. Jangan simpan di rumah seperti Esau. Perkatakan setiap hari, aku adalah orang yang telah dibenarkan karena iman di dalam kasih karunia Tuhan. Supaya saudara menarik semua berkat. Tidak ada sisa bagi orang yang masih hidup setengah-setengah bagi hukum Taurat supaya dia iri sama saudara. Inilah kasih Tuhan yang besar bagi kita. Dan kita percaya di sini bahwa ketika anak itu melihat bahwa ada korban pengganti dan papanya bilang apa? Marilah kita makan dan bersukacita. Di dalam kasih karunia ada sukacita. Puji Tuhan, kemarin kita membaptis jiwa-jiwa baru. Saudara yang belum pernah dibaptis, gereja kami menyatakan kalau saudara baca kitab Roma pasal 6 di ayat 14, mati bukan hanya bagi manusia lama, tapi mati juga adalah bagi hukum Taurat. Nah, baru pada tahu ya. Jadi konteks ayat itu adalah mati juga bagi sistem agama yang lama. Dan kalau kita lihat sida-sida Ethiopia ketika dibaptis sama Filipus, kemudian setelah mereka keluar dari air, dia bilang apa? Lalu ia melanjutkan kehidupannya dengan sukacita. Sukacita karena apa? Tidak ada lagi tidak ada lagi beban agama yang membuat saudara berletih lesu dan beban berat. Karena Tuhan telah memberikan kelegaan kepada kita. Hari ini berjalan dalam kuasa kebangkitan. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah saksi yang setia dan benar. Itu tadi kita lihat di Wahyu pasal 3. Ya, di ayat yang 17-18. Coba sekarang kita lihat lagi. Jadi ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena apa? Aku telanjang. Kita kembali ke Adam dan Hawa. Aku telah telanjang. Hari ini saudara, deskripsikan ketelanjanganmu yang memalukan. Bagi rakyat jelata, saudara mungkin hari ini gak bisa makan, mungkin banyak hutang, mungkin sekolah anak gak bisa bayar, gak bisa bayar kontrakan, tagihan itu listrik juga udah bunyi-bunyi, dan segala macam ancaman situasi yang membuat saudara takut hari ini. Itu buat rakyat jelata. Bagaimana bukan rakyat jelita yang agak kelas tinggi sedikit? Ya mungkin finance bilang, Pak, kayaknya bulan depan kita tidak bisa lagi bayar karyawan. Perusahaan kita terancam pilot. Kita bukan guling tikar, Bapak juga bakal digulung ke penjara. Stres, rasa malu timbul. Ada sesuatu yang menjadi aib. Tapi kita sudah dengar tadi tawaran Tuhan. Belilah daripadaku emas, pakaian putih dan minyak. Supaya hari ini kita bisa melihat pakaian kebenaran yang kita miliki. Melepaskan kita dari ketelanjangan dan dosa dan masa lalu kita. Supaya hari ini kita berjalan di dalam kemenangan. Karena kita berjalan di dalam janji Tuhan yang ya dan amin. Dan kalau kita lihat di ayat berikutnya disebutkan di dalam Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Kita kembali ke awal surat kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di mana? Di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Siapa Amin yang dimaksud ini? Amin yang dimaksud adalah Yesus. The God of Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Jadi di sini Tuhan menawarkan dirinya sebelum dia memberikan kebenarannya bahwa hey, dia offering something. Pakaian kebenaran. Ada emas, ada minyak. Tapi dia lebih dahulu menyatakan bahwa saya aminnya. Saya Tuhan atas segala amin. Apa itu amin? Sebuah sumpah. Ketika Tuhan bersumpah demi anaknya, demi amin, maka Tuhan akan menggenapinya. Dan barang siapa yang mengatakan amin, dia terikat terhadap sumpah yang Tuhan katakan. Sehingga kalau saudara terkonek atau terikat dengan sumpah, maka Tuhan mau tidak mau harus memberkati saudara. Kenapa? Karena Tuhan adalah saksi yang benar dan setia. Dia akan memberkati saudara. Kalau kita lihat ayat 21, apa yang di situ dia bilang? Barang siapa menang, ia akan didudukan bersama-sama dengan aku di tahtaku di sorga. Benarkah demikian? Seperti aku telah menang dan didudukan bersama Bapakku di dalam tahtanya. Bagaimana saudara menang? Apakah saudara berjuang? Apakah saudara harus mati menderita?
Bagaimana saudara berjuang? Saudara cukup percaya. Inilah kebenaran karena iman. Karena percaya. Kita percaya, kita beriman, maka kita perkatakan bahwa saya adalah orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya hari ini, bagian kebenaran yang dianugerahkan Tuhan kepada kita pegang sebagai orang yang benar. Kita diberkati sama seperti Abraham diberkati. Jadi tidak ada satupun berkat Tuhan di dalam Alkitab yang Allah janjikan dengan sumpah yang tidak digenapi. Semuanya pasti digenapi. Dan ketika saudara mengatakan amin, maka sangat kencang lagi, maka saudara mengikat diri dengan sumpah Allah dan itu pasti terjadi dalam hidupmu. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap berjalan dalam kuasa kebangkitan. Karena lihat, bandingkan leader pemimpin agama kita, Yesus Kristus, kita sebut sebagai agama kalau kita lihat pada perspektif umum. Karena kekristenan sesungguhnya bukan agama tapi karunia. Setiap umat mengikuti pola leadernya. Tuhan kita tidak mati saja, tapi dia juga bangkit juga. Dan bukan cuma juga bangkit, tapi dia naik ke sorga. Dan dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya bahwa saudara saya pengikut Yesus, kita tidak hanya mengikut sampai kubur dan gak bangkit lagi. Tapi kita mengikut karena dia juga bangkit. Kita juga mengikuti dia untuk naik ke sorga. Dan kita juga didudukan bersama-sama dia dengan Allah di sorga. Posisi saudara dan saya aman. Inilah keyakinan kita yang teguh bahwa ini adalah karunia Tuhan. Dan tidak ada seseorang pun yang bisa merampas anugerah Tuhan daripada kita. Karena kita temukan firman Tuhan dalam Mazmur berkata bahwa anugerahnya adalah perisai bagi kita. Kasih karunia-Nya adalah perisai bagi kita. Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang membenarkan kami. Engkau telah mati untuk kesalahan dan pelanggaran kami, tapi hari ini Tuhan, Engkau telah bangkit dan itu menjadi pembenaran kami. Kami berjalan dalam kuasa kebangkitan dan kami melihat kemenangan demi kemenangan. Jika Adam dan juga Henok dan juga Metusalah, juga Nuh mendapat karunia dan rahmat Tuhan karena pakaian kebenaran ini. Kemudian Nimrod yang kemudian juga menyadari kuasa dari pakaian kebenaran sementara ini. Begitu powerful, begitu hebat di pandangan dunia. Begitu juga Yakub ketika dia mengenakan pakaian sementara ini, pakaian kebenaran sementara. Dia bisa mengakses semua berkat yang tidak tersisa bagi Esau dari bapaknya Ishak. Apalagi hari ini yang kami terima, kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati. Yang tadi Pastor Ivan juga sampaikan bahwa inilah kebenaran kelas 1 dari sorga yang kita kenakan. Artinya hari ini tidak ada satu berkat dan janji Tuhan pun yang tidak terpenuhi dalam hidup kami. Semuanya terpenuhi. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami mendengar seseorang memberitakan kasih karunia, kami seolah lagi mendengar seorang pengacara yang membacakan hak-hak anaknya ketika bapaknya telah meninggal dan ini adalah warisan yang harus mereka dengar. Itu sebabnya mereka excited, datang, duduk, dengar setiap warisan yang disampaikan karena itu adalah hak mereka yang dibacakan bagi mereka yang percaya. Supaya mereka beroleh bagian yang sempurna. Sama seperti yang Yesus miliki di sorga. Sebagaimana keadaan Yesus di sorga, demikian pun keadaan kita di dunia ini. Diberkati saudara oleh anugerah Tuhan lewat pakaian kebenaran. Tetap katakan di dalam kehidupan saudara setiap hari, saya orang yang telah dibenarkan oleh kebenaran Yesus Kristus. Di dalam anugerah yang kekal lewat kasih karunia dan rahmat-Nya yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus.